semuanya, perkenalkan nama saya Clarita Tuminggot, NIM 22105011, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Pada saat ini, saya akan mensimulasikan proses pembelajaran IPS di sekolah dasar oleh dosen pengampu, Ibu Dr. Katrina Siwi MPD dan Ibu Dr. Heti Jatumurang MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Untuk doanya akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, saat ini Ibu akan melakukan absen. Dengar namanya satu-satu ketika Ibu panggil ya. Pertama, Meska Margareta Maai. Hadir Bu Guru. Oke. Yang kedua, Yeci Julian Samauling. Hadir Bu. Oke. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengajarkan materi pembelajaran, kita akan menyanyi lagu terlebih dahulu. Untuk lagunya akan Ibu tayangkan di video berikut ini. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Baik anak-anak, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu 1. Siswa dapat mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak Buddha di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan sejarah yang bercorak Buddha, misalnya stupa Borobudur dan tradisi agama. Agama Buddha masuk ke Indonesia hampir bersamaan dengan agama Hindu. Agama Buddha tidak hanya berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat, namun juga mempengaruhi bentuk pemerintahan atau kerajaan pada masa lalu. Hal tersebut terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang ada. Kerajaan Buddha di Indonesia. Berikut ini kerajaan besar yang rajanya beragama Buddha. A. Kerajaan Holing atau Kalinga. Menurut berita Cina di Jawa Tengah, bagian utara pada abad ke-7 ada kerajaan bernama Holing. Kerajaan ini memiliki hubungan dengan Cina. Rajanya seorang perempuan bernama Ratu Simo. Menurut catatan Itsing, pada tahun 664, kerajaan Holing menerjemahkan buku suci agama Buddha Hinayana. Usahanya ini dibantu oleh pendeta Buddha bernama Janabhadra. Dengan demikian, agama Buddha Holing beraliran Hinayana. B. Kerajaan Mataram. Ketika berada di Sriwijaya, Itsing juga mencatat kerajaan Buddha Mahayana di Jawa Tengah. Diperkirakan pusat kerajaan Sailendra berada di wilayah Kedu Selatan. Kemungkinan dinasti Sailendra melakukan ekspansi ke wilayah kekuasaan dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya terdesak sehingga banyak di antara warganya yang melarikan diri. Hal ini didasarkan pada penemuan sejumlah candi Hindu kecil-kecil yang letaknya saling berjauhan. Banyak di antaranya yang belum jadi. Candi-candi antara lain Candi Dieng, Gedong Songo, Sukuh, dan masih banyak lagi. Baik, ini adalah gambar dari kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga. Dan ini adalah gambar kerajaan Mataram. C. Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Semula kerajaan Sriwijaya terletak di Muara Takus, lalu pindah ke Jambi. Terakhir dipindahkan ke Palembang di muara Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan ketika diperintah oleh Bala Putradewa. Ia adalah putra Raja Samaratungga dari Jawa. Sumber sejarah Sriwijaya berupa prasasti. Contohnya prasasti Kota Kapur, Karangberahi, dan Palas Pasema, atau Kedukan Bukit, Talang Tua, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, dan Palas Pasema. Sumber sejarah lain berupa berita asing atau Nalanda dan Tinor, dan catatan dari dinasti Tang. Menurut catatan tersebut, di Sriwijaya pernah berdiri perguruan tinggi agama Buddha. Guru besar agama Buddha yang berasal dari India yaitu Sakyakirti atau Dharmakirti. 1. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Sriwijaya maju dengan pesat karena letaknya sangat strategis. Letak kerajaan Sriwijaya berhadapan dengan Selat Malaka dan dekat dengan Selat Sunda. Wilayah tersebut merupakan jalur pelayaran internasional pada saat itu. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya meliputi seluruh pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, Balitung sebagai Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Kerajaan Sriwijaya disebut negara nasional pertama di Indonesia. Untuk menjaga keamanan dan meningkatkan perdagangan, Kerajaan Sriwijaya membangun angkatan laut yang tangguh dan kuat. Kerajaan Sriwijaya juga mempunyai armada niaga yang besar. Dengan demikian, Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Sebagai kerajaan maritim, Kerajaan Sriwijaya berupaya menguasai perairan Nusantara. Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, dan laut-laut lainnya di Nusantara. 2. Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Hal ini dapat diketahui dari berita Cina yang ditulis oleh Itsing. Dia adalah pendeta Buddha dari Cina yang pernah tinggal cukup lama di Kerajaan Sriwijaya. Itsing banyak menulis tentang Kerajaan Sriwijaya. Itsing memberitakan bahwa di Kerajaan Sriwijaya terdapat ribuan pendeta Buddha. Ia juga memberitakan bahwa di Kerajaan Sriwijaya terdapat perguruan tinggi agama Buddha. Salah seorang guru besar yang terkenal adalah Sakyakirti. Banyak mahasiswa dari berbagai daerah yang belajar di perguruan tinggi tersebut. Banyak pendeta Buddha datang ke Kerajaan Sriwijaya sebelum memperdalam ilmu di Nalanda, India. Kemunduran Sriwijaya. Kemunduran Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: A. Faktor dalam. Palembang yang menjadi pusat kerajaan semakin jauh dari pantai. B. Faktor politik. Sriwijaya yang lemah tidak dapat mengontrol daerah kekuasaannya sehingga banyak yang melepaskan diri. C. Faktor ekonomi. Karena jauh dari pantai, maka kapal-kapal dagang enggan singgah sehingga pemasukan pajak tidak ada. D. Faktor militer. Diserang Dharma Wangsa dari Singasari dan Kola Mandala dari Majapahit. Dan ini adalah gambar dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, peninggalan sejarah yang bercorak Buddha di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak peninggalan sejarah yang bercorak Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Buddha sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat saat itu. Peninggalan yang bercorak Buddha antara lain berupa candi, prasasti, arca, dan tradisi agama. A. Candi. Candi peninggalan budaya Buddha terbesar adalah Candi Borobudur. Candi ini merupakan bangunan yang besar dan megah. Bahkan Candi Borobudur menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur sering dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Mereka mengagumi kemegahan Candi Borobudur yang telah berumur lebih dari 1000 tahun. Bentuk Candi Borobudur bertingkat-tingkat. Jumlahnya ada 9 tingkat. Di puncaknya terdapat stupa yang paling besar. Secara garis besar, bangunan Candi Borobudur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kaki candi atau kamadatu, badan candi rupadatu, dan atap candi arupadatu. Nah, anak-anak, ini adalah gambar Candi Borobudur. Berikut ini beberapa candi peninggalan budaya Buddha. 1. Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sari, Candi Kalasan, dan Candi Plawesan. Candi-candi tersebut dibangun pada masa dinasti Sailendra. 2. Candi Muara Takus, Candi Simangambat, dan Candi Tanjung Medan. Candi-candi tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. B. Patung atau arca. Berikut ini beberapa patung bercorak Buddha yang ditemukan. 1. Patung Buddha peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Bukit Seguntang, Palembang. 2. Patung Perunggu Buddha di Sikendeng, Sulawesi Selatan.
3. Patung Buddha di Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah. Dan ini adalah patung Buddha yang ada di sekitar area Candi Borobudur. C. Prasasti. Berikut ini prasasti bercorak Buddha yang ditemukan di Indonesia. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Talang Tuwo dan Telaga Batu ditemukan di Palembang. 2. Prasasti Karangberahi di Jambi. 3. Prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka. Semua prasasti tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Tulisan dalam prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Di Jawa juga ada prasasti bercorak Buddha. Prasasti tersebut menunjukkan keberadaan Kerajaan Mataram kuno. Contohnya prasasti Balitung di Kedu, prasasti Kalasan, dan prasasti Karangtengah. Ini adalah contoh dari prasasti Kedukan Bukit. Dan ini adalah gambar dari prasasti Kota Kapur. D. Tradisi agama. Agama Buddha telah mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang beragama lain. Akibatnya terjadi pencampuran antara budaya Buddha dengan budaya agama lain. Pengaruh agama Buddha terhadap tradisi masyarakat antara lain upacara ruatan, upacara kelahiran anak, dan upacara sedekah desa. Dan ini adalah contoh gambar dari upacara ruatan. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan materi tentang kerajaan dan peninggalan Buddha yang ada di Indonesia. Untuk tugas atau latihan kalian akan Ibu kirimkan masing-masing secara pribadi. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran ini boleh anak-anak pahami. Dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan untuk dikerjakan. Dan juga jangan lupa untuk belajar di rumah agar bisa menambah pemahaman kalian tentang kerajaan dan peninggalan Buddha yang ada di Indonesia. Untuk menutup pembelajaran kita siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, selamat siang dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.